Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya dosen Prodi Manajemen Informatika di Politeknik LP3I. Saya mengajar pada mata kuliah Introduction to Database. Mata kuliah Introduction to Database ini membahas tentang perancangan dan pengelolaan basis data. Pembahasan diawali dengan pemahaman konsep basis data dan dilanjutkan dengan pemahaman prinsip perancangan dan pengelolaan basis data, termasuk keamanan basis data. Pada perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa mempraktikkan prinsip perancangan basis data dan pengelolaan basis data dengan menggunakan perangkat lunak Database Management System. Di akhir perkuliahan juga akan dibahas tentang perkembangan basis data seiring dengan kebutuhan basis data yang mampu menangani transaksi yang cepat, tepat, dan ukuran basis data yang besar. Capaian dari mata kuliah Introduction to Database ini adalah yang pertama, mengetahui konsep dasar pengertian basis data, memahami konsep dasar perancangan basis data, mampu menentukan model basis data yang tepat sesuai dengan kebutuhan, mampu menentukan rancangan basis data menggunakan beberapa metode pemodelan, kemudian mampu mentransformasikan rancangan basis data ke dalam basis data fisik menggunakan SQL atau Structured Query Language, kemudian mampu mengoperasikan basis data menggunakan perangkat lunak Database Management System. Kemudian bahan kajian dan materi pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah yang pertama tentunya pengertian dan konsep dari basis data, lingkungan basis data, model basis data relasional, konsep basis data menggunakan konsep pemodelan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, penggunaan software Power Designer dalam melakukan perancangan basis data, konsep pemodelan basis data menggunakan metode normalisasi data, dan konsep penggunaan bahasa query dalam pembuatan dan manipulasi basis data. Dalam proses evaluasi penilaian mata kuliah Introduction to Database dibagi kepada beberapa bobot penilaian, yaitu kehadiran sebesar 15%, formatif dengan bobot sebesar 15% juga, tugas dengan bobot 25%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 25%. Dalam kegiatan pembelajaran, saya dibantu oleh teknologi sistem informasi akademik yaitu SIAKAD dan juga dibantu oleh Learning Management System untuk menjembatani proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen. Strategi pembelajaran pada mata kuliah Introduction to Database, kami menggunakan dua metode yaitu Problem Based Learning dan Project Based Learning. Untuk Problem Based Learning, saya memberikan studi kasus kepada mahasiswa untuk bisa mahasiswa selesaikan. Kemudian pada project based learning, mahasiswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan juga mengobservasi suatu kasus yang ada di lingkungan sekitar untuk mereka bisa pecahkan dalam hal perancangan basis data. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Database ya. Hari ini kita masuk ke minggu keempat ya, pertemuan keempat dari mata kuliah selama nanti sampai dengan akhir semester genap ini ya. Nah, pada minggu kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Entity Relationship ya, Diagram atau yang disingkat dengan ERD. Ya, ini adalah salah satu model ya, salah satu pemodelan ya, ketika kita akan merancang basis data dengan baik ya. Banyak pemodelan untuk cara-cara untuk memodelkan database, salah satunya adalah menggunakan ERD. Nah, capaian pembelajaran untuk hari ini, untuk minggu keempat ini adalah kalian mahasiswa diharapkan nanti mampu menguraikan
metode perancangan model basis data dengan menggunakan IRD ini. Nah, jadi dengan kita nanti memahami ya bagaimana caranya memodelkan ya suatu basis data atau database dengan menggunakan salah satu pemodelannya adalah IRD, maka database yang akan kita hasilkan ini akan lebih baik ya. Karena database yang baik itu akan yang berpengaruh kepada sistem informasi yang baik juga. Kalau misalkan kita merancang database-nya kurang baik ya, itu maka akan berpengaruh kepada kualitas aplikasi atau sistem informasi yang akan dibuat nantinya. Jadi ini adalah langkah yang cukup penting ketika kita akan merancang suatu sistem informasi. Langkah awalnya adalah bagaimana kita membuat atau merancang, memodelkan basis data dengan baik dulu ya sebelum ke tahap selanjutnya. Nah, relevansi. Artinya apa sih relevansi terhadap di dunia masyarakat nanti ya, di dunia nanti, di dunia pekerjaan nanti. Ini saya coba gambarkan adalah contoh salah satu faktur penjualan ya yang real dalam suatu perusahaan ya, yang mana faktur ini adalah dikeluarkan oleh satu sistem informasi yang di dalamnya sudah memiliki desain database yang baik ya. Kita bisa lihat di sini bahwa di sini ada data tentang customer ya, kemudian ada data tentang salesnya, tanggal ordernya kapan ya, jatuh tempo pembayaran kapan. Kemudian di bagian bawah ini adalah data barang yang dilakukan penjualan. Ini nama barangnya, kemudian spesifikasinya ya, warnanya, kuantitasnya, satuan, harga, dan total. Nah, format ini, laporan ini atau faktur ini dihasilkan dari hasil relasional database yang dibuat sebelumnya ya. Kalau misalkan database-nya tidak sesuai atau kalau misalkan kita ingin menampilkan seperti ini, maka kita harus tahu seperti apa sih rancangan database-nya, relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya harus seperti apa supaya nanti ketika dibuatkan reportnya seperti ini maka akan menghasilkan data yang cukup baik ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, sehingga ketika nanti kita sudah, karena kalian ini di prodi manajemen informatika ya, yang nanti notabene-nya adalah pada saat masuk ke dunia kerja kalian terlibat dalam suatu pembangunan sistem informasi. Nah, maka sistem database itu harus kita pahami ya. Oke. Kemudian, nah, saya ingin mencoba review dulu ya. Saya ingin mencoba review pertemuan berikutnya. Di 3 pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang pengertian dari basis data ya. Kemudian lingkungan dari basis data ya. Dan juga kita sudah membahas tentang model basis data yang berkembang dari mulai adanya basis data sampai dengan sekarang ya. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak pengertian basis data itu apa? Silakan tunjuk tangan ya, jangan malu-malu. Orlando, nggak apa-apa, disampaikan aja. Kalaupun salah, nggak masalah ya. Pengertian basis data, kumpulan data-data yang terintegrasi dalam suatu sistem. Ya, kumpulan data-data yang terintegrasi dalam satu sistem, betul. Ada lagi yang bisa ditambahkan lagi kira-kira? Nah, ya, jadi database itu kemarin ya kita sudah bahas bahwa database adalah kumpulan data atau tabel ya yang saling berhubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya ya dalam satu sistem komputer yang nantinya itu bisa digunakan kembali ya dengan mudah tentunya. Nah, jangan sampai lupa lagi ya. Jadi ini adalah kita coba setiap minggu itu mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, karena pasti kalian biasanya karena banyak mata kuliah terlupakan, itu wajar ya, nggak masalah. Oke, lingkungan basis data. Kira-kira ada apa aja lingkungan basis data? Ya? Ada apa aja? Ada yang mau tunjuk tangan? Ya. Nggak ada?
Nah, malu-malu ya, nggak apa-apa. Jadi lingkungan basis data itu ada database-nya itu sendiri, ada sistem manajemen basis datanya, ada usernya, ada hardware, ya, dan ada software. Karena apa? Karena basis data tidak mungkin dia berdiri sendiri, ya. Basis data itu akan bisa running, akan bisa berjalan, berfungsi, itu ketika dia ada DBMS-nya, ya, software DBMS-nya, kemudian ada hardware-nya, tentunya komputer, ya, ada software-nya, OS-nya, ya, misalkan ya, OS-nya, kemudian ada user-nya, ya. Nah, itu adalah lingkungan basis data, ya. Kemudian ada model basis data, ya. Model basis data itu ada yang hierarki, network, dan relasional, ya. Nah, relasional. Nah, yang kita pelajari adalah relasional, karena ini yang paling sering digunakan adalah model relasional, ya. Maka kita pelajari tentang entity relationship diagram ini. Ya. Jadi pengertian dari IRD, ya. IRD kita berangkat dari pengertiannya dulu. Pengertiannya adalah merupakan suatu model, ya, untuk menjelaskan hubungan antar data, ya, dalam suatu basis data. Jadi menjelaskan datanya, ya. Mungkin di dalam desainnya itu tabel dengan tabel, tetapi secara fisiknya yang berhubungan adalah datanya, ya. Berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasinya. Jadi ketika kita membuat database atau basis data, pasti, ya, karena tadi berangkat ke pengertian, ya, bahwa database itu kan kumpulan tabel yang saling berhubungan. Nah, belajar hari ini kita belajar hubungannya seperti apa, kan begitu? Nah, itu yang kita ajarkan atau kita pelajari di mata kuliah di minggu ini. Tujuan dari RD adalah menunjukkan objek data dan relationship, ya, atau hubungan yang ada pada objek tersebut. Nah, jadi contoh gini, ya. Misalkan kita di dalam kelas ini, ada objeknya adalah dalam kelas ini saya, ya, objeknya, ya, dan kalian mahasiswa, ya. Nah, kita simulasikan ini dalam tabel. Maka ada tabel dosen, ya, ada tabel mahasiswa. Nah, dalam IRD ini kita tinggal pastikan kita tahu antara dosen dan mahasiswa ada hubungan, ya. Dalam satu kelas itu ada hubungan, ya. Dalam hubungan apa? Hubungan pembelajaran, ya. Hubungannya adalah pembelajaran, ya. Dosen mengajar mahasiswa pada kelas Introduction to Database, ya. Nah, jadi itu adalah maksud dari IRD. Jadi ketika dalam suatu ekosistem database, kita tahu, oh, relasinya seperti apa, ya. Nah, jadi misalkan ini dosen, ya. Kemudian ini mahasiswa, ya. Nah, mahasiswa banyak. Nah, hubungannya adalah seperti ini, ya. Sebenarnya begini, ya. Tapi kalau misalkan di dalam satu tabel kan, nah, hubungannya seperti ini. Nah, ini disebut dengan hubungan satu ke banyak, atau dalam istilah IRD nanti ada namanya disebut dengan one to many. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, ini adalah notasi-notasinya, ya, notasi-notasi simbol-simbol yang digunakan di dalam IRD, ya. Ada persegi panjang disebut dengan entitas, ya, suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai atau lingkungan user. Kemudian ada ini belah ketupat, ya. Belah ketupat itu adalah relasinya. Tadi relasi, hubungannya apa? Saya dengan Anda mahasiswa hubungannya adalah mengajar, ya. Berarti relasi ini adalah menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas. Entitas itu apa? Entitas itu dosen. Ini entitas, ya. Kemudian mahasiswa itu entitas, ya. Kemudian atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas, ya, yang mendeskripsikan karakter-karakter dari masing-masing entitas. Oh, dosen, berarti ada karakternya kan, ada atributnya. Dosen itu misalkan ada yang disebut nama dosen, ya, ada yang misalkan karakternya adalah prodi, kemudian kode dosen, ya, dan lain sebagainya. Mahasiswa pun begitu, ya. Kemudian ada simbol garis, ini yang menghubungkan antara relasi dengan entitas.
Ya. Nah, dari gambar ini kalau misalkan kita menggunakan notasi ya, maka kita buat seperti ini. Ini entitas. Ini entitas. Oke, entitas dosen, entitas mahasiswa. Nah, di tengah-tengahnya kalau dia ada relasi, berarti di tengah-tengahnya kita buat, nah kita buat belah ketupat seperti ini. Di sini kita tulis mengajar. Kita ketarik garis. Nah, ini adalah penggunaan notasi di dalam IRD. Ya, jadi ketika si entitasnya memiliki relationship, maka harus dibuatkan notasi seperti ini. Kita lanjutkan tentang kardinalitas ya. Nah, tadi kan saya contohkan begitu ya. Nah, ini jenis-jenis kardinalitas. Jadi kardinalitas kan tadi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas lainnya. Jenis-jenisnya ada beberapa. Tadi sudah kita bahas ya, one to one ya. Jadi setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan paling banyak satu entitas. Seperti tadi halnya dalam pengajaran, satu mahasiswa itu berarti diajarnya oleh satu dosen dalam satu kelas ya. Kecuali bicaranya tentang beberapa mata kuliah berarti beberapa dosen. Ya beda. Jadi tinggal kita buat batasannya. Nah, contoh begini ya, contoh lainnya adalah ini, pasien ditempatkan dalam tempat tidur. Nah, derajatnya adalah one to one. Ya. Betul ya? Nah, itu kita jadi, nah itu analisisnya. Kita harus bisa menganalisis itu. Ya, ketika misalkan kita menemukan satu kasus untuk membuat desain database, kita harus bisa berpikir, oh, satu pasien apakah ditempatkan dalam satu tempat tidur di rumah sakit atau banyak tempat tidurnya. Nah, ya, bisa milih. Oh, saya pengen 2 tempat tidurnya, kan ya. Enggak ya, tapi tetap tidur dalam satu tempat tidur. Nah, itu adalah contoh one to one. Kita bisa menentukan seperti itu relasinya, ya, kardinalitasnya. Nah, kemudian satu ke banyak. Ya, himpunan entitas atau entitas A maksimum bisa berelasi atau berhubungan lebih dari satu di entitas B. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan entitas A1 dia bisa beberapa ya, ke B1 dan B2 dan seterusnya. Contohnya, satu pegawai bekerja dalam beberapa proyek, misalkan beberapa tugas sekaligus misalkan. Dan kita tadi ya, satu dosen dalam satu kelas itu mempelajari atau mengajar beberapa mahasiswa. Nah, itu adalah contoh one to many. Nah, akan tetapi jika dibalik tadi ya, jadi one to one ya. Jadi one to one, tidak bisa berbalik, mahasiswa bisa diajar oleh beberapa dosen ya. Nah, itu adalah kunci dari one to many. Nah, kemudian banyak ke satu atau many to one itu sama ya, hampir sama dengan one to many dan many to many ya. Jadi entitas di himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entitas di himpunan B, begitupun juga sebaliknya. Himpunan B bisa banyak berhubungan dengan entitas di entitas di himpunan A ya. Nah, contoh, jadi begini, satu pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek dan proyek bisa dikerjakan oleh beberapa pegawai. Nah, itu adalah contoh many to many ya. Oke, langkah yang tepat dalam membuat IRD adalah yang pertama, kita harus identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat ya. Misalkan dalam sistem penjualan ya, kira-kira apa sih entitas yang terlibat dalam sistem penjualan? Ada yang bisa jawab nggak? Dalam sistem penjualan ya, apa aja? User ya, kemudian kasir bisa, kemudian apa lagi? Pelanggan ya, nah, customer ya,
Itu kan yang membeli produknya. Produknya itu sendiri, ya, itu adalah entitas. Nah itu, jadi pertama kita harus identifikasi entitas-entitas yang terlibat dulu, ya, di dalam suatu lingkungan database-nya. Yang kedua, kita perlu tentukan atribut kuncinya dulu, ya, atribut key dari masing-masing himpunan entitasnya, ya. Mungkin customer, kira-kira atribut kuncinya apa? Misalkan kode customer, ya, biasanya itu yang disebut primary key, ya, yang digunakan sebagai primary key. Produk, misalkan, nomor produknya, ya. User atau kasir, misalkan, ya, kasir, misalkan, nomor pegawainya, nomor induk pegawainya, misalkan. Nah itu adalah key-nya. Jadi langkah pertama kita tentukan entitasnya apa aja. Kemudian yang kedua, kita tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi, ya, antara entitas yang ada beserta foreign key-nya. Nah, ini maksudnya adalah relasinya, ya. Nah, relasi antar entitasnya seperti apa? Oke. Nah, kemudian menentukan derajat dan kardinalitas, ya, dari setiap relasi, ya, dan dari setiap relasi kehimpunan entitas. Kemudian yang terakhir adalah lengkapi entitas-entitasnya dengan atribut-atribut tambahannya, ya. Jadi ini langkah-langkah terbaik, ya, dalam membuat IRD. Nah, IRD itu bisa hasil dari IRD satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda, ya. Tergantung apa? Tergantung asumsinya, kemudian tergantung dari rules dari sistemnya, ya, bisa berbeda-beda gitu. Artinya IRD ini tidak mutlak seperti 1 tambah 1 2 gitu, ya. Jadi bisa bermacam-macam. Ya, oke. Setelah saya tadi menjelaskan dari beberapa pengertian IRD, ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal sederhana, ya, dalam membuat IRD. Di sini ada 4 soal, ya, 4 kasus, 4 soal sederhana. Ini sederhana, ya, yang terdiri dari 2 entitas saja, ya, 2 entitas, masing-masing soal 2 entitas. Nah, kemudian silakan kalian coba buatkan, desainkan IRD untuk masing-masing soal. Nah, seperti itu. Oke, nanti teman-teman silahkan coba di depan, ya, paham, ya? Nah, silahkan dibuatkan dulu, ya. Kemudian nanti yang selesai boleh nanti ke depan untuk menggambarkan jawaban dari soal sederhana ini. Oke, silakan. Sekarang nomor 2 siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Maya, ya. Ya, saya di sini. Oke, seluruh provinsi di Indonesia mempunyai beberapa kota. Oke, kita tentukan entitasnya, ya. Nah, entitasnya apa? Provinsi dan kota. Yang kedua adalah atribut kuncinya, ya. Oke, ID provinsi. Oke. Ini ID kota. Nah, kemudian langkah ketiga adalah relasinya, ya. Ya. Oke. Oke, tambahkan atribut tambahannya. Oke, ya, bisa dijelaskan gimana? Ini kan ID provinsi. Nah, ini ID kota. Jadi kayak kan Oke. kota mah pasti memiliki satu provinsi.
Jadi satu provinsi menuju berapa kota? Gitu, Pak. Oke, ya, aplaus buat Maya ya. Ya, jadi begitu ya cara kita membuat IRD ya yang sederhana. Oke, berikutnya saya akan berikan satu kasus ya. Saya akan berikan satu kasus yang lebih sedikit kompleks ya untuk bisa kalian kerjakan, diskusikan ya. Kemudian nanti di minggu depan kalian presentasikan dari kasus yang saya sampaikan ini ya. Ya, misalkan begini, suatu perguruan tinggi memiliki banyak mahasiswa. Setiap mahasiswa biasanya mengikuti beberapa mata kuliah. Suatu mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen dan seorang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Nah, kemudian seorang dosen harus mengajar satu mata kuliah. Nah, pada entitas mahasiswa diperlukan informasi tentang NIM, nama, alamat, dan jurusan. Sedangkan mata kuliah diperlukan informasi tentang kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Ya, dan dosen diperlukan juga informasi tentang kode dosen dan nama dosen. Ya, kemudian ada juga kasus seperti ini. Ya, jadi silakan nanti kalian diskusikan. Ya, kemudian nanti bisa dikerjakan ya. Menurut dengan persepsi kalian dulu ya. Kemudian kita diskusikan sama-sama mana yang akan lebih mendekati dengan kasus yang sebenarnya. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Itu adalah untuk sesi kita ya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita ikuti ini bisa memberikan tambahan wawasan untuk kalian ya, untuk bisa nanti diimplementasikan pada saat kalian memang sudah mulai membuat database dan terlibat dalam suatu proyek sistem informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.